Dari banyak yang saya cermati di komentar pada video saya sebelumnya, disampaikan banyak kendala yang didapati, yaitu diantaranya ketika melakukan pengajuan itu NUPTK-nya tidak diterbitkan sampai dengan hari ini, bahkan statusnya ialah ditolak. Itu seperti apa teknisnya? Nah, untuk hal itu Bapak Ibu semuanya, yang pertama Bapak Ibu harus tahu bahwasanya NUPTK itu nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, di mana nomor unik ini bisa digunakan sebagai tanda pengenal yang resmi yang nantinya digunakan untuk berbagai keperluan administratif dan profesional. Ini sebagai gambaran kalau Bapak Ibu sudah memiliki NUPTK, tentunya Bapak Ibu bisa lebih lanjut itu mengajukan NRG. Ya, bisa mengajukan penerbitan nomor registrasi guru. Bagi teman-teman PPG Prajabatan tuh biasanya skemanya atau alurnya pengajuan NUPTK terlebih dahulu, baru nanti ke pengajuan nomor registrasi guru. Nah, untuk bagaimana sih sebenarnya supaya NUPTK itu terbit? Nah, pada video ini saya hanya berbagi berdasarkan pengalaman ya Bapak Ibu. Nah, untuk syarat pengajuan NUPTK sendiri itu untuk negeri bisa Bapak Ibu baca ya. Di sini masa penugasan kepala dinas, masa kerja 2 tahun atau setara dengan 24 bulan yang telah dilegalisir atau dilegalisasi oleh dinas. SK pembagian tugas dari kepala sekolah 2 tahun berjalan atau terhitung 24 bulan. Dan tentunya ada syarat yang ketiga, yaitu scan ijazah asli SD sampai dengan ijazah terakhir. Nah, teman-teman yang dari sekolah swasta ini SK pengangkatan dari ketua yayasan. Sama ya, 2 tahun atau 24 bulan. Nah, di sini ada catatannya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ini statusnya P3K atau PNS, itu bisa nanti digunakan yaitu SK PNS-nya, SPT dan SPMT-nya. Di bagian SK-SK-nya itu ini Bapak Ibu. Tidak lagi menggunakan SK dinas, gitu ya. Nah, ini perlu dicermati Bapak Ibu. Terus bagaimana sih prosedurnya untuk pengajuan NUPTK sendiri? Sebenarnya NUPTK itu diajukannya melalui operator Dapodik Bapak Ibu masing-masing, dimana nanti berkas-berkas yang saya sampaikan di awal tadi dilengkapi. Setelah lengkap di scan, setelah di scan berkas tersebut akan diberikan filenya kepada operator sekolah. Nah, file yang diberikan oleh operator sekolah nanti akan digunakan sebagai berkas pengajuan NUPTK, di mana nanti operator sekolah akan mengakses laman virvalptk .data.kemdikbud.go.id/. Nah, ini yang bisa mengakses operator sekolah ya, karena aksesnya menggunakan username dan password Dapodik gitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih bingung bagaimana teknisnya, tentunya nanti sama operator sekolah akan diinformasikan. Namun melalui video ini Bapak Ibu perlu tahu schedule-nya seperti itu. Semisal Bapak Ibu merasa sudah cukup berkasnya, namun operator belum mengarahkan Bapak Ibu atau belum meminta Bapak Ibu untuk melakukan pengajuan, tentunya Bapak Ibu boleh mengingatkan operator, siapa tahu operatornya lupa, gitu ya. Intinya itu tadi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ketika sudah tahu prosedur pengajuan NUPTK, Bapak Ibu yang selanjutnya harus tahu sebenarnya di bagian laman virvalptk itu bagiannya apa saja. Bapak Ibu bisa cek di layar ini, ada daftar menu, ada pengajuan NUPTK, ada status pengajuan NUPTK ya. Nah, nanti selain Bapak Ibu sudah merasa nih, aku sudah memenuhi kualifikasi karena saya sudah 24 bulan dan sebagainya, maka nanti operator sekolah akan mengecek di status pengajuan ya, atau mengecek di pengajuan NUPTK. Nanti akan terlihat daftar-daftar guru maupun tendik yang secara syarat atau administratif itu sudah bisa.
karena nanti di sini akan terlihat daftar-daftar guru dan tendik yang bisa melakukan pengajuan. Gitu. Ya. Mungkin Bapak Ibu bisa screenshot tampilan ini ya, nanti disampaikan ke operator. Mungkin Bapak Ibu minta tolong kepada operator untuk mengecek apakah saya sudah masuk daftar yang bisa mengajukan NUPTK. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, di sini tampilannya ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi saya sampaikan apakah ada nama kita, maka cek saja. Kalau nama kita ada, nanti akan ada menu ya, ajukan NUPTK dan klaim NUPTK. Bapak Ibu tentunya video ini kan fokusnya ke pengajuan, maka nanti ketika nama Bapak Ibu ada di sini, operator akan klik ajukan dan akan mengupload berkas yang saya sampaikan di awal tadi. Gitu ya. Terus prosedurnya bagaimana kalau sudah diklik ajukan? Nah, prosedurnya gini Bapak Ibu. Kalau sudah klik ajukan, nanti pilih salah satu ya dari daftar pendidik atau tenaga kependidikan yang sudah masuk, diklik ajukan, nanti akan muncul tampilan demikian. Ya, akan muncul tampilan demikian. Silahkan nanti tentunya akan diupload file-filenya. Di sini sudah ada ketentuan ya Bapak Ibu, SK itu 2 MB, ijazah 1 MB gitu ya. Oke, nanti kalau sudah akan diupload sama operator dan nanti yang terakhir ialah ajukan. Nah, kalau sudah diajukan maka apa nih yang harus dilakukan? Ya. Kalau sudah diajukan apa yang harus dilakukan? Nah, kalau sudah diajukan, nanti Bapak Ibu, selanjutnya tugas Bapak Ibu guru itu memantau, ya, memantau paling tidak 1 minggu itu bertanya ke operator, ya. Apa sih tujuan bertanya ke operator? Supaya mengingatkan juga operator untuk mengecek apakah pengajuan kita itu statusnya di approve atau di ACC gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada kondisi-kondisinya. Yang pertama Bapak Ibu bisa cek lampirkan SK Gubernur Kepala Dinas 2 tahun terakhir. Terus di sini ada keterangan tambahkan SPT P3K. Ada keterangan lagi masa kerja belum cukup. Ya, dan lain sebagainya, ada keterangan ditolak dan lain sebagainya. Tentunya Bapak Ibu ketika ditolak maka jurus jitunya ialah diajukan lagi sesuai koreksian daripada tim verifikator. Biasanya kalau nanti operator akan mengklik tombol yang berwarna biru ini ya, nanti akan muncul informasinya apakah sedang antri ataukah memang ada berkas yang perlu dibenahi. Khususnya yang berwarna merah ya, ada warning yang tanda seru ini biasanya ada keterangan-keterangannya. Maka nanti operator akan mengeklik warna birunya, nanti akan muncul keterangannya. Nah, kalau sudah tahu kesalahannya di mana, maka silahkan di-upload ulang. Selagi memang Bapak Ibu ketika dicek, ya ini saya benar seharusnya, kenapa kok ditolak, maka benahi ya. Gitu. Termasuk ketika Bapak Ibu sudah upload ada keterangan berkas gagal upload, ya di-upload kembali. Seperti itu intinya Bapak Ibu. Nah, di sini ada hal lain, misalnya statusnya antrian. Sudah diajukan sekolah, tadi masih antri menunggu approval dari dinas. Nah, kalau menunggu approval dari dinas, maka silahkan minta tolong operator sekolah untuk meneruskan informasi itu disampaikan ke operator dinas, sehingga operator dinas itu juga akan mengecek. Jadi pada intinya itu saling kerjasama gitu loh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu guru itu bertanya, nanti operator akan melihat. Ketika operator melihat kok tidak ada progres, maka nanti operator sekolah akan menanyakan ke operator dinas. Nah, kalau nanti pada tahap operator dinas ini misalnya sudah disetujui dinas, maka selanjutnya bagaimana? Ya selanjutnya itu akan masuk ke antrian pusat. Ketika
antrian pusat atau menunggu penerbitan itu yang lebih baik ialah Bapak Ibu lihat dulu apakah memang sudah disetujui dinas. Kalau sudah disetujui oleh dinas, maka silahkan follow up ke pusat. Biasanya itu Bapak Ibu bisa menghubungi ke 177 ya, atau helpdesk-nya tentang NUPTK sendiri. Sampaikan saja bahwasannya Bapak Ibu pada saat ini pengajuan NUPTK-nya sudah di-approve oleh dinas, dimana selanjutnya menunggu approval dari pusat. Gitu ya Bapak Ibu ya, karena harus saling itu ya, namanya pengajuan di seluruh Indonesia, maka Bapak Ibu yang harus lebih getol gitu ya, asalkan Bapak Ibu punya datanya benar. Kalau Bapak Ibu mau follow up di pusat, sudah dipastikan pengajuan NUPTK-nya sudah di-approve sama dinas, harus seperti itu ya. Terus nah ini contohnya Bapak Ibu, ini saya contohkan kasus ini. Berkas diajukan tanggal 27 bulan 6 dan NUPTK terbit tanggal 19 Juli 2024. Ini pun juga banyak drama Bapak Ibu. Apakah pengajuan cukup satu kali? Tentunya itu sesuai ini ya Bapak Ibu ya, yang namanya ketika kita pengajuan kadang sudah sesuai tapi masih gagal, berkasnya tidak terbaca, maka ya diupload ulang. Gitu ya Bapak Ibu. Terus di sini juga ada nih NUPTK terbit tanggal 16 Mei juga ada. Artinya itulah kiat-kiat khusus yang bisa saya share ke Bapak Ibu. Bapak Ibu kerjasama dengan operator ya, prosedurnya gitu. Operator mengajukan, operator dinas approve, maka operator pusat atau pusat akan approve juga. Kalau pusat sudah approve nanti akan terbit. Kalau Bapak Ibu mau memfollow up pusat, maka pastikan di dinasnya sudah selesai, sudah di approve gitu ya. Jadi seperti itu informasi yang bisa saya share untuk pengajuan NUPTK, karena di video-video saya sebelumnya masih banyak yang dilema terkait NUPTK dengan berbagai macam kendala seperti upload tidak terbaca dan lain sebagainya. Kuncinya satu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah tahu alasannya maka usulkan kembali. Ketika sudah diusulkan kok lama di approve, maka follow up, apakah di dinas ataukah di pusat. Jadi seperti itu. Terima kasih. Salam data, salam literasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official 1, 2, dan 3.